Kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan
yang pada saat ini kita akan renungkan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami dapat mengerti, memahami kepada firman yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang serta melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga, di mana minggu ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada minggu ini diberi judul Bertobat dan Berbuah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kalender gerejawi pada saat ini kita benar memasuki pada masa Prapaskah yang ketiga. Semoga di masa Prapaskah ini atau di masa puasa ini kita semua bisa melakukan puasa dengan baik dan berjalan dengan baik. Dan tentunya bahwa puasa ini bukan hanya sekedar kita menahan lapar ataupun hanya menahan diri, tetapi bagaimana puasa ini membawa kita ke dalam refleksi kita untuk kita dekat kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita, dan bagaimana kita juga meresponi dari setiap cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dan itu juga Bapak Ibu, dari tindakan kita, kegiatan kita, puasa kita juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menyangka bahwa kita itu lebih benar, atau bahkan kita lebih suci dibanding dengan orang lain yang mungkin bernasib buruk. Belum tentu iya, dan belum tentu juga itu juga tidak. Karena kita bukan hakim atas saudara-saudari kita yang mungkin sedang mengalami persoalan. Dan kira-kira kesimpulan dari pemberitaan kita pada hari ini itu demikian. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan kita bandingkan bagaimana ayat ini memberikan gambaran ataupun wawasan kepada kita untuk kita selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk tentu lebih tahu lagi memahami bahwa apa yang disampaikan Yesus pada ayat yang ketiga dan keempat itu merujuk pada sebuah peristiwa, pada sebuah masalah yang itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di mana
Kalau kita melihat cerita tadi, banyak orang datang kepada Yesus. Bagaimana ia mau bertobat, atau bagaimana ia mau melakukan sebuah tindakan untuk mereka. Dan tentu ini tidak sekedar hanya soal pertobatan, hanya melalui ucapan mulut saja, tetapi harus dilakukan dari dalam hati. Yesus menegaskan bahwa tidak kataku, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Cara yang seperti apa? Banyak yang dialami Bapak Ibu di atas kehidupan kita. Semua akan mengalami kematian dengan cara yang berbeda, dengan cara yang mungkin tidak bisa dipikir secara nalar itu baik. Tetapi kadang jalan Tuhan untuk mengambil manusia dan dunia ini untuk kembali kepadanya dengan berbagai cara. Dan harus kita berpikir positif soal ini Bapak. Ketika ada orang melakukan ataupun meninggal karena sesuatu hal, karena penyakit dan semuanya atau sebagainya, mungkin kita berpikir sesuatu yang buruk ataupun melihat seseorang itu tidak baik. Tapi kita harus berpikir bahwa apa yang terjadi pada diri seseorang itu tidak perlu kita menghakimi atau men-statement atau mengejas seorang itu bahwa dia melakukan kesalahan ini, akibatnya ini. Atau bahkan dia mungkin karena melakukan tindakan ini akhirnya mendapat sesuatu yang fatal. Itu tidak ada pada porsi kita untuk kita melakukan itu atau mengungkapkan itu Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting dalam ungkapan ini, bagaimana kita merubah sikap untuk berpikir positif. Ketika ada saudara kita yang mengalami persoalan, ya perlu kita dukung, perlu kita kuatkan, perlu kita motivasi bahwa ya ini adalah rencana. Nah, kalau kita melihat lebih spesifik lagi di ayat yang ke-3 dan 4, itu adalah apa yang disampaikan di sana adalah pertobatan itu dilakukan adalah pada saat masa kini ataupun masa lampau. Berarti pertobatan itu dilakukan terus-menerus. Karena dari akar kata Bapak Ibu, dari pertobatan yang di ayat yang ketiga atau yang kelima berbeda. Ya, kalau di ayat yang ketiga itu menggunakan kata metanoisate, ya, perintah lampau. Ya. Sedangkan yang kelima, yang ketiga adalah metanoite. Bagaimana ia dilakukan setiap hari, setiap saat. Bukan hanya masa lampau saja, tetapi setiap saat pertobatan ini dilakukan. Kalau kita memahami dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ya, ini tampaknya akan lebih mudah dimengerti mengapa Yesus kemudian mengajarkan, melanjutkan karyanya Bapak Ibu dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Lebih detail lagi, perumpamaan pohon ara. Di masa setiap kali Yesus lewat kok tidak berbuah gitu. Kemudian dia berkata kepada tukang kebun, wes, ya, karena tidak berbuah, tebang saja. Lalu permintaan si tukang kebun katakan, Tuhan biarkan dulu, nanti saya kasih pupuk, siapa tahu tahun depan juga berbuah. Kalau memang tidak berbuah ya kita potong. Nah, ada kalanya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita memunculkan buah itu? Bagaimana kita membuat dampak bagi orang lain? Bukan berarti apa yang kita terima, apa yang kita alami itu hanya kita miliki sendiri, tapi juga perlu kita bagikan kepada orang lain. Kita perlu berbagi buah. Kalau kita tidak berbuah, maaf Bapak Ibu, kita akan dipotong, dicampakkan ke dalam api. Mari kita memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertobatan itu bukan hanya soal selesai bagaimana kita pertobatan kepada Tuhan, tetapi pertobatan ini kemudian kita lanjutkan dengan apa? Berbuah. Salah satu wujud nyata dari pertobatan adalah menghasilkan buah yang baik tentunya. Itu adalah ciri khas dari sebuah dari pertobatan. Pertobatan yang tanpa buah, ada pertobatan kalau bahasa kita sebutkan lamis. Aku sudah bertobat, tapi tidak melakukan tindakan cinta kasih. Tapi ketika engkau bertobat, lakukanlah tindakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih, cerita dalam Alkitab hari ini Bapak Ibu, ini bagaimana kita melihat perjalanan gereja kita GKSBS yang dulunya itu hanya 5 klasis, kemudian saat ini berkembang menjadi 14 klasis, mungkin juga akan berkembang lagi. Dengan apa? Dengan bagaimana memahami bagaimana mereka mau memberikan buahnya, menghasilkan buahnya untuk dikembangkan, untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, sama kehidupan kita Bapak Ibu, bagaimana kita terus melakukan pertobatan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan mulut, tetapi harus didasari dari hati kita. Artinya, ketika kita mau menghasilkan sesuatu yang baik, tentu kita harus menghasilkan buah yang baik.
untuk bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang yang ada di sini. Tentunya ini menjadi gambar kita Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh bersama untuk kita bisa hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghasilkan buah-buah daripada Allah sendiri. Buah kasih, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu menjadi bagian dari kita, dari karya Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, semangat untuk kita semua untuk memperbarui kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang boleh kami dengar, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami kembali bagaimana kami meresponi kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat, dan biarlah cinta kasih Tuhan terus terpancar dari dalam kehidupan kami, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.